Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Ibu. Alhamdulillah. Seperti biasa, kalau Ibu menanyakan kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes! Masih ingat kan? Masih Bu. Ibu ulangi, Ibu ulangi satu kali lagi. Ya, Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, teman-teman, sebelum mengikuti pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa. Baik, anak-anakku, jangan lupa kalian melakukan presensi yang di link Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup WA. Karena belum kita melanjutkan kepada materi, alangkah baiknya Ibu ingin membuat kalian lebih bersemangat lagi. Kita akan bernyanyi bersama. Di sini ada lagu. Setiap saat, setiap waktu, ingat masa aku, hari ini sayang aku Pasti bisa kita bisa semua doaku panjatkan dan cinta doa panjatkan. Ayo aku dapat panggil. Ini KD dan indikator yang akan kita pelajari saat ini yaitu KD 3.6 dan indikatornya ada 3 indikator, tapi nanti yang akan kita fokuskan adalah indikator yang pertama dan kedua, yaitu menganalisis struktur teks eksposisi dan penggunaan kaidah teks eksposisi, kaidah kebahasaan. Dan nantinya tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaannya. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian membaca surat kabar, koran, majalah, atau sebagainya? Pernah Bu Guru. Nah, apakah di dalam teks tersebut kalian menemukan hal-hal tentang menguraikan atau menjelaskan sesuatu yang berisi pernyataan-pernyataan dan bisa menjawab pertanyaan? Apakah pernah menemukan hal tersebut? Pernah, Bu. Pernah. Nah, kalau pernah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu itu termasuk dalam teks apa? Teks. Termasuk dalam teks eksposisi. Iya, bagus. Ini Ibu sajikan sebuah teks, contoh dari teks eksposisi, yaitu tentang judulnya pencemaran air di Indonesia. Kalian perhatikan teksnya dengan baik, lalu Ibu ingin bertanya kepada kalian, informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari teks yang Ibu sajikan ini. Nah, ini tiba pada materi yang akan kita bahas, yaitu tentang struktur teks eksposisi. Ada apa saja di situ? Sorry, maaf. Nah, ada apa saja di situ? Ada tesis, Bagus. Yang kedua, rangkaian argumen, dan yang ketiga ada penegasan apa?
Berisi permasalahan, lainnya? Bu. Bagus, ya bisa. Tesis itu berisi tentang pengenalan Pernyataan Pengenalan isu masalah. permasalahan. Kedua, ada rangkaian argumen. Berbicara tentang argumen. Apa itu argumen? Alasan Pendapat. Pendapat seseorang. pendapat. Bagus, Ada pendapat pernyataan seseorang yang bersifat itu dinamakan fakta. argumen. Jadi yang kedua, strukturnya itu, struktur teks eksposisi yang kedua adalah rangkaian argumen, di mana itu berisi pendapat, fakta. Seperti tadi, cirinya, ciri-ciri teks eksposisi berupa fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir dari struktur teks eksposisi ada apa di situ? penegasan Ada penegasan ulang. Pada penegasan ini apa berarti? Kesimpulan dan rangkuman. Kesimpulan dan rangkuman. Biasanya kalau penegasan ulang ini ada di mana? Ayo. Ada di bagian awal, tengah, atau di bagian akhir? Bagian akhir. Lanjutkan. Ya. Jadi kita lanjut kepada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan ini, Ibu menuliskan nomor 1 ada apa di situ? Menggunakan kata teknis atau peristilahan. Teknis atau peristilahan ini sudah Ibu contohkan. Komoditas, diabetes, detoksifikasi. Kata peristilahan ini tentunya nanti sesuai dengan, lanjut yang nomor 2 ya. Yang nomor 2, kata hubungan argumentasi. Maksudnya ini kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Nah, misalnya menggunakan kata penghubung jika, sebab, karena. Dengan demikian, nah nanti kita akan banyak menjumpai pada teks eksposisi. Mungkin adakah yang bisa membuatkan kalimat yang menggunakan kata penghubung jika, sebab, karena, demikian. Nanti aktif, sistem aktif tentunya akan Ibu kasih poin. Jadi kalian harus aktif. Daerah itu dilanda banjir karena hutannya gundul atau banyak penebangan liar. Bagus. Nur Fitria mendapat poin dari Ibu. Beri tepuk tangan untuk Nur Jika 3, kata kerja mental. Ada memprihatinkan, memperkirakan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Itu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dan yang keempat, menggunakan kata perujukan. Menggunakan kata perujukan berdasarkan data. Ya. Dan yang terakhir, menggunakan kata persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif yang kalian ketahui apa itu? ajakan Bu. Ajakan. Ya, bagus. Baik, selanjutnya anak-anak kita akan melanjutkan kepada LKPD yang nantinya akan membuat kalian lebih paham tentang materi ini. Ini petunjuknya, perhatikan petunjuknya. Masing-masing peserta didik membaca teks eksposisi narkoba di kalangan remaja. Jadi judul teks eksposisinya narkoba di kalangan remaja. Nanti di bawah Ibu sajikan teks.
Dan yang kedua, peserta didik mengidentifikasi struktur dalam teks eksposisi dan menelaah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Dan yang ketiga, setiap peserta didik merancang data dan rangkaian kegiatan yang dilakukan. Dan yang keempat, peserta didik mempresentasikan dan menyajikan hasil. Perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Sambil lalu kalian mengerjakan. Ibu beri waktu 10 menit ya, bisa ya? Adakah yang sudah bisa Saya, Bu. Presentasikan untuk yang struktur dulu ya, Bu. Untuk struktur selanjutnya Ya. yaitu argumen. Argumen terdapat pada paragraf 3, 4, dan 5. Karena di dalam paragraf tersebut terdapat sejumlah pendapat-pendapat. Dan yang terakhir penegasan ulang terdapat pada paragraf ke-6. Alasannya karena berisi simpulan. Demikian presentasi dari saya, Bu. Ya, beri tepuk tangan untuk Ren. Saya yang kebahasaan, Bu. Yang kebahasaan. Siapa ya? Nutria. Saya. Nutria. Ya, boleh. Kebahasaan Kan coba. yang pertama, aspek kata teknis. Itu ada kata narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ada kata hendaknya dan sebaiknya. Ya, baik, terima kasih Nur Fitria. Tapi nanti alangkah baiknya di tugas kalian itu kalian lebih memfokuskan. Contohnya tadi seperti kaidah kebahasaan, tulis kalimatnya supaya lebih jelas. Paham ya? Ibu nanti akan memberi waktu kalian mengumpulkan LKPD-nya. Ibu tunggu sampai jam 4 sore. Bisa ya, jam 4 sore. Supaya Ibu nanti ada waktu untuk mengoreksi anak-anak. Iya, Bu. Dari penjelasan Ibu tadi dan presentasi dari teman kalian, adakah hal-hal yang belum dipahami? Silakan kalian tanyakan. Mungkin nanti Ibu kalian bisa sudah pahamkah anak? Paham, Bu. Sudah paham. Berarti bisa Ibu akhiri ya. Iya, Bu. Hari ini bisa bermanfaat. Ya. Jadi inti materi yang bisa kita dapatkan hari ini tentang apa saja? Tentang Struktur dan kebahasaan teks eksposisi, Bu. yang terdiri dari tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Dan yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Ya. Ya. Ya, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar secara luring. Karena sepertinya kangen sekali Ibu kepada kalian. Setiap pelajaran bahasa Indonesia harus bertatap maya. Biasanya kita langsung bercengkrama secara langsung, tapi kita masih melakukan tatap maya seperti ini. Rasanya rindu sekali kepada siswa Ibu yang cantik-cantik ini. Baik ya, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.